yaumil qiyamah amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita pada saat ini masih diberinya kesehatan, kesempatan untuk hadir di Surah Sulu Al-Musaffah ini dalam rangka yaitu acara memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian daripada itu, salat beserta salam marilah kita kirimkan untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah ikutan kita dalam beribadah untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita berselawat kepadanya dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Yang kami muliakan yaitu Bapak Ketua BPD dan juga perangkat desa, dan kami muliakan cerdik pandai alim ulama yang sempat hadir pada saat ini, yang kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu beserta adik-adik, anak-anak yang sempat hadir pada saat ini. Alhamdulillah, pada tahun ini kita memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin di desa Muradidam ini, yaitu atas nama ruang ibadah, mungkin inilah yang pertama memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Pak Ros. Nalai dengan tinggal kalau itu kecil Pak Ros kau baunya macam warga nomor 1 ada jempol. Lain saja jempol. Dari bapak ibu-ibu memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bahasa memperingati maulidnya itu berarti kita mengingat atas kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau lahir namanya, tentu ada ayahnya, tentu juga ada ibunya. Maka dari situ kita coba sedikit untuk menjelaskan, walaupun tak penuh, mungkin kita coba menyerahkannya, yaitu yang mana sama-sama kita ketahui bahwasanya Rasulullah itu adalah manusia yang paling sempurna. Beliau terlahir dari ayah yang bernama, apa nama kira-kira? Kenapa dah? Nama bapaknya Abdullah, sedang dari ibunya bernama Aminah. Lain nama Aminah juga. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan, sebelum kita menerangkan hal tersebut, ada yang perlu kami sampaikan. Sebab ini memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak lain, itu diukur atau dicoba ataupun dimantunkan, yaitu sholawat. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, di sini kami coba sedikit. Sekiranya nanti kalau saya membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, apa yang harus dijawab? Allahumma sholli wa sallim. Nah, coba dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu kurang panas itu Bapak Ibu. Ya semangat.
semangat juang. Jadi yang mana beliau itu lahir di tanah Mekah. Sebelum beliau itu lahir, banyak peristiwa-peristiwa aneh yang terjadi sebelumnya. Yang pertama di tanah Mekah itu terjadi masa kekeringan, kering kerontang ataupun masa paceklik. Jadi setahun semenjak beliau itu lahir terjadi peristiwa yang besar di Mekah itu, yaitu masa kemarau ataupun musim kemarau. Seterusnya 2 bulan semenjak beliau itu lahir, yaitu terjadi peristiwa besar juga, yaitu yang tertulis dalam Al-Quran, yaitu dijelaskan dengan surat Al-Fil, yaitu peristiwa tentara bergajah. Maka dari itu Nabi Muhammad itu terkenal juga kelahirannya pada tahun gajah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, kalau kita memahami peristiwa 2 bulan sebelum beliau lahir, yaitu peristiwa tentara gajah, itu sangat menakutkan. Kenapa? Raja tentara gajah itu sangat kejam. Mungkin persentasenya banyak lagi dibandingkan dengan kerajaan zaman sekarang. Jadi di zaman tentara gajah itu ada seorang raja yang bernama apa namanya? Jadi namanya Abraha. Sedangkan nama tentara gajah itu bernama Abraha. Di dalam surat itu dijelaskan surat Al-Fil, yaitu juga disebut dengan lahap, api yang berkobar. Jadi Bapak Ibu itu sedikit cerita tentang peristiwanya. Jadi menjelang detik-detik kelahiran Rasulullah SAW, semakin aneh peristiwa pada saat itu, yaitu api pemujaan orang tentara Abraha itu yang berada di Yaman atau Ethiopia pada saat itu. Api sebagai pemujaannya ribuan tahun tak pernah padam. Pada saat malam itu maka api tersebut menjadi padam. Dan juga tanah Mekah itu diguncang dengan gempa. Dalam peristiwa sejarah menjelaskan sehingga patung-patung yang berada di sisi Ka'bah itu berjatuhan sehingga hancur. Sedangkan serambi kerajaan Abraha, yaitu istananya, yaitu runtuh juga. Jadi datangnya suatu kemuliaan, maka kebatilan itu pasti akan hancur. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan, setelah beliau lahir, yaitu sama-sama kita ketahui, beliau itu disusui oleh seorang wanita yang bernama siapa namanya? Dan apa lagi? Jadi beliau itu disusui oleh seorang yang bernama Halimatus Sa'diyah. Peristiwa itu sangat menyedihkan. Kalau kita membaca sejarahnya, mula-mula Halimatus Sa'diyah itu tidak mau menyusui beliau. Karena apa? Karena beliau itu berada di tengah keluarga yang sederhana, sedang beliau adalah anak yatim piatu. Jadi kalau bahasa ini Bapak Ibu kata zaman kini, kalau zaman sekarang juga tak mau orang menyusuinya. Kenapa? Sejak dari dulu sampai sekarang orang ini mata duitan juga usahanya. Jadi tak heran juga kalau ditengok-tengok orang mata duitan. Sejak dari dulu juga lagi orang mata duitan juga sampai sekarang. Jadi kalau sekarang ini ada
kita menyusui anak seperti itu, mungkin juga orang tidak mau kalau kita berada di tengah keluarga yang kurang mampu. Seterusnya, sebelum beliau lahir, ayah beliau meninggal. Seterusnya lagi, beliau pergi berziarah ke makam bapaknya, yaitu berada di antara Mekah dan Madinah, yaitu di perjalanan juga ibu beliau meninggal, sehingga beliau itu menjadi yatim piatu berumur 8 tahun, dikembalikan ataupun diantar kepada kakeknya yang bernama Abdul, lain nama Abdul Muttalib. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, Muhammad itu artinya ialah, apa artinya Muhammad itu? Muhammad itu artinya terpuji. Terpujilah dia di langit dan di bumi. Jadi Muhammad itu Bapak Ibu artinya terpuji. Terpuji di langit dan di bumi. Siapakah yang membuat namanya Muhammad? Yaitu kakeknya Abdul Muttalib. Bapak Ibu kaum muslim dan muslimat yang kami muliakan, sehingga beliau ringkas cerita sampai dewasa dan menikah dengan seorang janda, yaitu bernama siapa nama janda? Janda bilang, bernama Siti Khadijah. Khadijah ini Bapak Ibu dalam sejarah menjelaskan, yaitu seorang janda sebelum menikah dengan Muhammad Rasulullah SAW. Beliau itu sudah punya suami 2 kali, tetapi beliau karena orang kaya, nah ini orang kaya juga salah lagi, karena orang kaya itu tetap cantik, ya juga dia termasuk orang terpandang. Jadi sudah 2 orang dia menikah, 2 kali menikah, yang ketiganya dengan Muhammad Rasulullah SAW. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dimuliakan, ini terpaksa potong-potong terus. Beliau itu selama berumah tangga dengan Siti Khadijah, beliau itu tidak pernah menikah. Jadi orang mengambil contoh, katanya Muhammad itu istrinya banyak, poligami, bermadu. Sesamanya Siti Khadijah itu beliau tidak pernah menikah. Jadi setelah beliau itu, istrinya itu meninggal, barulah beliau itu menikah dan menikah lagi, sehingga tidak salah istri beliau itu sampai 11 orang. Nah, jadi Pak Ibu jangan salah tafsir, dalilnya awak ikut sunnah, bela bini seboleh, itu notop era. Sebab Rasulullah itu membuat istri yang banyak demikian, bukan seperti kita metodenya. Beliau itu menikah karena janda-janda itu suaminya banyak meninggal dalam peperangan. Nah, itu sobat Bapak Ibu. Jadi kalau ada bini-bini awak, laki-laki yang menikah lo 2-3 uang, sobatnya mengikut sunnah, itu salah loh. Nah, salah. Sunnah itu bukan seperti itu maksudnya. Jadi sunnah itu menikah mengharapkan supaya janda itu dapat pertolongan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, sama-sama kita ketahui, yaitu Muhammad itu yaitu orang terpuji di langit dan di bumi. Semua faktor, semua urusan, semua jurusan itu diketahui ataupun dihandle oleh beliau. Mau contoh apapun kita ada pada beliau. Sebab di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan, yaitu seperti ayat yang dibacakan oleh anak kita tadi atau adik kita kan,
Jadi yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. La kode. Apa ayatnya? La kodeka. Dah lupa kan? Jadi ayat itu la kodeka nalakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi bapak ibu seharusnya kita-kitanya apa ayat itu ya tidak. Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa zakarallaha katsiran. Jadi itulah satu kunci agar kita tahu siapa Nabi kita Muhammad itu. Kita kunci dengan ayat itu, setiap kita baca nanti berarti kita adalah mengetahui hubungan kita dengan beliau. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kata Allah telah ada pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik bagimu. Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan hari akhirat. Wa zakarallaha katsiran, dan bagi orang-orang yang banyak-banyak mengingat Allah. Itulah Bapak Ibu yang pertama, contoh pada diri Nabi Muhammad. Yang kedua, yang mencontoh itu yaitu orang yang mengharapkan rahmat Allah, yaitu mengharapkan rahmat Allah dan hari akhir. Artinya mengharapkan rahmat Allah dari dunia ini sampai ke hari akhir besok, yaitu yaumul mahsyar. Siapakah orang itu? Yaitu adalah yang mengingat Allah banyak-banyak. Ini yang betul. Itu mengenai kunci agar kita mengetahui siapakah Nabi kita itu sebenarnya. Kalau kita tidak mau mengikuti, yaitu memperingati maulidnya Nabi Muhammad SAW, berarti kita bukanlah golongnya orang ahli sunnah wal jamaah. Kenapa demikian? Di permukaan dunia ini, terutama di Indonesia ini, semua orang yang golongannya ahli sunnah wal jamaah dipastikan mereka itu memperingati maulidnya Nabi Muhammad SAW. Cuma saja Bapak Ibu, kalau kita paham, kalau orang besok tidak memperingati maulidnya Nabi Muhammad SAW, berarti bukanlah dia dari golongan ahli sunnah wal jamaah. Kenapa di akhir zaman ini banyak golongan agama orang? Kalau kita tidak memperingati maulidnya Nabi Muhammad SAW, mengingatnya kita harus mengambil contoh dari siapa? Siapa yang harus kita contoh pada saat ini? Kalau kita contoh kepada Buya penipu. Kalau kita contoh kepada Kiai penipu juga. Kalau siapa kita harus contohnya? Makanya kita ini harus menuju, yaitu kepada Al-Quran dan Hadis. Disitulah kita mengambil contoh, bukan mengambil contoh kepada manusia yang ada zaman sekarang ini. Jadi kalau kita ini terbalik, kita mencontoh kepada manusia, bukan mencontoh kepada dasarnya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, itulah selenting ataupun sedikit, yaitu tentang peristiwa maulidnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kita teruskan, yaitu tentang acara kita maulid Nabi ini, kita ambil judul apa yang Bapak Ibu perlukan. Jadi kita ambil judul baru lah. Jadi selentingan ceritanya sudah ada, kita ambil judulnya ataupun dari situ kita teruskan. Mau boleh diajukan judulnya. Mau judul contohnya saya Syanong ambil judulnya dari Pancasila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Boleh? Nggak ada yang bayar itu. Saya mau Syanong
judulnya mengatasi penyakit pada saat ini. Boleh juga. Apa yang mau judulnya? Bapak Ibu kaum muslimin yang saya muliakan. Balik lagi, sebenarnya acara kita ini intinya yaitu mempererat hubungan silaturahmi. Itulah salah satu yang penting sebenarnya. Kalau memperingati peristiwa-peristiwa itu, semua kita sudah hafal nampak semuanya. Sudah hafal nampaknya. Lah, apa judul yang paling disenangi? Apa judulnya Pak PD katanya? Saya sama Pak PD. Jadi mau judul baru silakan diajukan judulnya. Tadi di samping kita ini bertemu, yaitu agar kita merasa senang dalam kehidupan ini. Jangan dibuat hidupnya sedikit ini susah. Hari-hari kita susah. Sebenarnya kita tidak susah. Yang susah itu kita yang mau susah. Makanya kita susah. Nah, itu saja kitanya. Sebab kenapa? Tidak mungkin Allah Ta'ala itu membuat kita susah. Hanya saja manusia itu mau memilih yang sebelah susah, maka manusia itu menjadi susah. Mana maunya? Kami aja yang bikin judulnya. Sudah daftar judulnya aja, nggak bisa berubah lagi. Jadi judulnya ada 2 6 tebak. Wajah adik berapa jatuh. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan, untuk menghadapi tahun 2024 ini, baguslah kita ambil judulnya Pancasila yang ketiga. Setuju? Pancasila yang ketiga ada apa bunyinya? Persatuan Indonesia. Indonesia. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan, kalau kita merujuk dari Pancasila itu Persatuan Indonesia, apa sih menurut hadisnya? Kalau menurut hadis bunyinya begini: Bismillahirrahmanirrahim, al-jama'atu rahmah wal furqatu azab. Dalam hadis itu menjelaskan bersatu, berkumpul untuk suatu kebaikan adalah rahmat, sedangkan bercerai-berai itu adalah azab. Deal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salah kamera aku mantap. Jadi bertolak kita dari Persatuan Indonesia ataupun Al-Jama'atul Rahmah wal Furqatul Azab, dengan arti kata kita harus meningkatkan persatuan kita, terutama kita yaitu yang berada di kampung-kampung ini. Tetapi sangat disayangkan untuk persatuan itu sangat sulit. Kenapa persatuan itu sangat sulit? Karena kita ini tidak merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Kalau kita mau merujuk, insya Allah kita bisa bersatu. Jadi rujukannya Al-Quran dan hadis. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan, kalau kita bertolak pada hadis tersebut, apapun yang kita rencanakan, apapun yang mau kita buat, mau kemajuan apapun, ataupun mau mengusir orang di negeri kita ini bisa kalau kita bersatu. Tapi kalau kita tidak bersatu, jangankan kita mengusir orang, kitalah yang akan mengusir orang.
kita contoh, hari-hari kita contoh, tengok di daerah Lempang dan tempat-tempat lain bermasalah semua. Contohnya yaitu kita lah yang akan diusir orang. Jadi tak mustahil juga Bapak Ibu kita di Muara Lilang ini akan diusir orang kalau kita tidak bersatu. Kenapa? Banyak hadis menjelaskan tentang persatuan itu. Ada hadis yang bunyi begini: orang Islam itu bagai hidangan di atas meja. Orang Islam itu bagai kue di tengah lautan. Orang Islam itu banyak tetapi tidak berguna. Itu yang bikin masalah. Ada orang Islam itu banyak tetapi tidak berguna. Kenapa tidak berguna? Orang Islam ini tidak merujuk pada Al-Quran dan hadis, tetapi dia hanya ingin kepentingan dunia. Maka banyak ulama-ulama yang sesat karena harapan duit dengan harapan jabatan. Disitulah para aturan-aturan negeri ini rusak karena ulama ini dikenal dengan ulama suk atau ulama sesat. Jadi Pak itu seperti saya ini datanglah Pak ada sini itu dong Mak. Ubah lah undang aturan desa aku kata siapa yang duit yang punya kebun itu setor ke desa sekian persen keluar hadis baru. Itulah contohnya. Maka dari dulu ada hadis menjelaskan di akhir zaman itu akan datang hadis baru yang dikeluarkan oleh para ulama itu ditunggangi oleh setan iblis. Jadi Bapak Ibu jangan salah, ulama itu banyak ditunggangi oleh setan iblis. Apa nganggo ulama? Iya coba. Iya emangnya. Jadi ulama itu banyak rusak karena jabatan dan duit tidak kokoh, tidak kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nantak tukang merah berubah niat. Nantak tukang merah berubah sifat. Betul apa betul? Betul. Jadi Bapak Ibu memudakan, kenapa pendidikan surau ini harus kita bangun yang kuat supaya kita percaya betul kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kita ragu tentang Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Kalau ragu Bapak Ibu lewat tukang merah itu dakwah. Jadi pada akhir zaman ini para ulama dan para umat Islam itu banyak, tetapi di antaranya menjelaskan hadis yang menjelaskan katanya bagai hidangan di atas meja, katanya bagai kue di tengah lautan, banyak tetapi tidak berguna. Kenapa tidak berguna? Karena kita tidak bersatu. Betul? Kalau Muara Lilang ini bersatu, ini ada Bapak dari tokoh pemerintahan. Kalau Muara Lilang ini bersatu, tidak akan kalah Muara Lilang ini dengan desa lain. Tetapi kenapa Muara Lilang ini kalah dengan desa lain? Karena Muara Lilang ini tidak bersatu. Masa jalan hukum awak sampean ndak isi lubang. Kalau orang punya IQ yang bagus kepada Allah, dalam hadis Nabi menjelaskan begini, apabila suatu duri di tengah jalan, maka ada seseorang mengangkatnya ke pinggir jalan, maka orang mengangkat itu dapat suatu kebajikan. Itu hadis apa? Kalau satu duri aja di tengah jalan, nampak kita duri ada di tengah jalan, kita pinggirkan, di sisi Allah sudah mendapat suatu kebaikan. Bagaimana kira-kira kalau lubang di jalan itu kita menutupinya? Ini caranya. Tetapi kita tidak mau. Kita tunggu lagi yang si A menunggu si B, si B menunggu si C. Akhirnya menunggu siapa? Ditunggulah KPU. Apalagi yang tunggu KPU? Siapa orang mencalon? Balik lagi. Di situ hadis mengatakan al-jama'atul rahmah, bersatu membuat satu kebaikan adalah rahmat. Kalau jalan kita ini bagus, kita gotong royong bersama, satu punya mobil, satu
satu minggu mengantar tanah atau kereker, udah bagus, nggak usah kayak cuma di sana lagi. Jalan kampung aja kita itu udah ada lubang lagi. Tapi faktanya tidak mau. Itu contohnya kita tidak bersatu. Kalau tempat orang tidak, kita tengok keran air. Kita yang baik itu harus kita hargai juga, meskipun dia orang lain. Rusak jalan sedikit mau keluar ke sana, dan datang orang lagi meliburnya, dibawa ke ada gotong royong, dibawa ke tokoh-tokohnya itu masyarakat gotong royong. Kalau kita mana mau gotong royong? Inilah kelemahan kita. Jadi makanya kita ini tetap menjadi orang yang tertinggal. Kenapa? Karena kita tidak mau bersatu. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang kami muliakan, apalagi menghadapi tahun 2024 ini. Nah, ini politik sikit lagi nih ya. Nah, tahun 2024 ini orang banyak mencalon, orang banyak bergerak suara. Tetapi apa yang mau dia buat sama kita? Kalau kita bersatu, berapa calon di negeri kita ini? 2 orang, 3 orang bersatu jadikan satu untuk jadi utusan kita. Nggak usah jadi semua. Jadi semua itu nggak akan jadinya. Usahakan jadi satu. Itu nanti ada utusan kita di kabupaten. Kalau orang kita tidak ada di kabupaten, sampai besok-besok kita tidak akan mendapat apa-apa. Kenapa? Orang di kabupaten itu, Bapak Ibu, orang berebut bagaikan menunggu buah pohon yang jatuh. Jadi kalau kita tidak ada situ, jatuh durian ini, kita 5 orang. Ini durian ini contoh, durian ini. Datang 5 orang, yang datang 4. Tentu 4 orang inilah yang mengutipnya. Sementara ukurannya 5, tapi orangnya 1 tidak ada. Artinya yang bagian yang 4 ini ukuran 5 bagiannya, sehingga menjadi 4 bagian. Yang 1 ini jadi bahan perebutan. Siapa yang pandai melobi, siapa yang mendekat dengan kekuasaan, disitulah orang yang akan mendapat hasilnya. Makanya Bapak Ibu kaum muslimin, kalau dengan dunia politik ini di tempat orang, di setiap jenjang itu mesti orang itu mendudukkan orangnya 1. Dimanapun, mau bilang di mana kita, di kecamatan, di kapaknya, di bupatinya, di provinsinya, di poldanya, ada orang mendudukkan orang di situ. Wajar orang itu berhasil. Sementara kita tidak ada orang kita di kabupaten. Seandainya saya ini aja lah contohnya jadi anggota dewan. Ini besok saya hanya anggota dewannya kan. Jadi nanti datang bantuan untuk Maradilam. Sementara saya kan orang hukum bendahara. Bagus ya bangun hukum bendahara lagi. Untuk apa pula kita bangun Maradilam ini? Nah, itu satu contoh. Jadi orang yang duduk situ tentulah dia mengambil untuk membangun daerah dia. Jadi heran juga saya ini melihat orang kita ini, kalau sama mencalon ramai-ramai mencalon, kalau tak ada mencalon tak ada pula yang mau mencalon. Ini pula saya herannya. Entah politik apa pula yang dipakai orang ini. Tak kita tidak tahu politik atau tak zaman. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, kalau kita bersatu antara ulama, milik mama, jadi pandai, alim ulama, dan seluruh masyarakat rujuk kepada Al-Quran dan hadis. Di situ kita insya Allah bersatu. Kita dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu pada zaman Nabi itu, yaitu pertama, yaitu membawa orang ke agama Islam bisa bersatu. Masa pun kita sudah memeluk Islam tidak bisa bersatu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Merdeka. Jadi orang merdeka, kita belum juga merdeka lagi.
Jadi apa katanya? Makanya kita sulit, termasuk di daerah kita ini sulit. Kita tengok hari demi hari, saya tengok secara pribadi, hari demi hari keadaan kita di Maradilam ini, karena ini kampung saya, wajar saya kritik. Hari demi hari bukan persoalan secara kemajuannya, baik di sila anak mudanya dapat pekerjaan yang bagus, sukses di masa depannya, tapi di Maradilam ini banyak negatif hasilnya kalau dari jalan menurun. Kenapa? Tidak ada lagi tempat anak cucu kita tempat berusaha. Tidak ada lagi tempat anak cucu kita membuat ilmu. Satu-satunya yang bisa dibuat anak cucu kita yaitu menjadi kuli di sebuah perusahaan. Kalau menjadi kuli di sebuah perusahaan Bapak Ibu, otomatis itu telah terjajah tanpa dikatakan penjajahan. Orang jadi kerja di sebuah perusahaan itu Bapak Ibu dikatakan terjajah sebenarnya kita di negeri kita sendiri. Saya tanya pada Bapak Ibu sekalian, Bapak yang benar sedikit. Siapa sih itu kebenaran kita yang bagus kerjanya di perusahaan itu? Tolong ceritakan sama saya. Ada nggak yang memegang mulutnya orang perusahaan itu? Itu coba sangat menyedihkan. Jadi bagaimana caranya kita bersatu besok Bapak Ibu bersatu dihadapi perusahaan itu kalau tidak ada cucu kita keponakan kita kerja yang bagus, yang senang, yang sesuai dengan ilmu pengetahuannya, suruh saja dia berangkat. Entah apa pula dia berada di negeri kita ini, kita pula perlu penjajahan. Kalian bro? Datuk saya tidak kesini kan karena kita hanya dengan cerita saya ini ya. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan, alangkah sedihnya kita tengok pagi anak cucu kita itu pergi bekerja, sorenya pulang bekerja, digajinya 3 juta per sekian. Kalau bahasa sayanya Pak Ibu, kerja sambil makan, bahasanya itu kerjakan usaha dia, dikasihnya kita makan. Begitulah metodenya orang Cina itu. Makanya Pak Ibu, karena kita tidak bersatu ini, orang Cina di perusahaan itu Pak Ibu bukan orang pintar sebenarnya. Orang yang paling bodoh di Cina sana, itulah yang menjaga kita di sini. Kalau orang pintar di Cina sana tidak mau dia keluar di kotanya, tetap dia menjadi penguasa di Cinanya. Karena yang bodoh itulah sehingga yang berani menjajah kita di negeri kita sendiri. Jadi kalau kita hitung Bapak Ibu, orang Cina ke tempat kita menjajah, orang bodohnya yang sampai tempat kita. Sementara dijajahnya negeri kita sendiri. Bagaimana caranya perhatian itu bisa mengusir orang? Ini Bapak Ibu saya tunjukkan solusinya. Nanti bapak-bapak yang tokoh-tokoh masyarakat ataupun besok kalian yang mudah-mudahan jadi pejabat, kalau sudah habis masa HGU orang itu, tanahnya dibelinya tanah dibeli itu, tapi dia kan punya HGU. Dia kan punya HGU, HGU-nya itu ada masa habisnya. Setelah habis HGU-nya itu jangan mau kepala desa menandatanganinya. Jadi besok saya punya di kepala desa, kalau ingin selamat, katakan kami masyarakat nondak menandatangan lain. Selama perusahaan Ecuador indahlah begitu menjadi penghasilan bagi kami masyarakat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan. Balik lagi kita kepada acuannya. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menjelaskan juga, katanya Bismillahirrahmanirrahim, al-mu'minuna ikhwah. Katanya orang mukmin itu bersaudara. Al-Quran menjelaskan kata Allah, orang mukmin itu bersaudara. Paham nggak kita itu bersaudara?
Tetapi dalam praktek di lapangannya kita tidak bisa menjadi persaudaraan. Untuk menjadi persaudaraan itu tidak lain dan tidak bukan kita rujuk atau kita ukur atau kita uji aturannya menurut Al-Quran dan hadis. Di sanalah kita nanti berjumpa, yaitu dengan saudara kita. Kita kata adik-adik, yang satu ke masjid, yang satu ke pasar, dipastikan tidak akan berjumpa. Ini kita bercontoh. Yang satunya ke ujung batu, yang satunya ke Teripang, tidak akan berjumpa. Coba kalau kita merujuk kepada Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Rujuk dengan Al-Quran dan hadis, apa katanya? Nah, situ kalau kita sampai waktu sholat, contohnya sama-sama ke masjid, berjumpalah kita di masjid. Nah, itu contohnya. Ataupun ada satu kegiatan agama, kita bersama pula datang, berjumpalah kita di sana. Itulah buktinya orang mukmin itu bersaudara. Jangan kita ngomong orang mukmin itu bersaudara sementara kita tidak pernah berjumpa. Nah itu apa itu kan muslimah yang kemuliaan. Jadi balik lagi, tingkatkanlah persatuan kita sesuai dengan Pancasila, yaitu persatuan Indonesia, agar kita bisa maju ke depan, terutama maju di bidang agama. Kalau kita tidak bersatu, tidak ada apa-apa yang bisa kita buat. Selama kita hidup, tidak ada kenangan yang harus diingat oleh anak cucu kita kemudian hari. Apa yang diingat di anak cucu kita di kemudian hari? Ada tak? Sebenarnya ada, Pak. Semua manusia hidup itu sebenarnya ada yang diingat oleh anak cucu kita. Tapi yang diingat itu ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Yang baik itu juga akan diingat oleh anak cucu kita. Yang jelek itu juga akan diingat oleh anak cucu kita. Contoh, pada tahun sekian ini ikutan mantap ke lagu tentang waktu karaoke di pentas dunia. Aku pernah lagunya. Apa lagunya? Tuh, ancak lagu ini itu. Apa lagunya? Are-are lima-lima. Ini mana ini? Are lima ada di tulisan. Betul juga dengan atu-atu. Jadi dakwah aku di tempat kita ini lebih senang orang lagi membuat kegiatan karaoke daripada kegiatan keagamaan. Kenapa? Karena hobinya menyanyi. Menyanyi hobinya. Jadi seharusnya kita bersatu agar kokoh, agar kuat. Apapun kalau kita bersatu, acuannya Al-Quran dan hadis, yaitu apapun yang kita inginkan, insya Allah tercapai. Tetapi kalau tidak, apapun kita inginkan tidak akan tercapai karena kita sendiri tidak akan mampu. Cobalah Bapak Ibu, kalau tidak percaya kata saya sendiri. Saya kasih kepada Bapak Ibu 1 ekor kerbau. Saya suruh potong, saya suruh makan 1 ekornya. Mampu kira-kira atau tidak? Demikian juga tentang dunia ini. Kalau orang semua sudah mati semua, tinggal kita 1 orang aja lagi. Sawit yang sebanyak ini tidak ada gunanya lagi kalau kita sendiri yang tinggal. Orang dah mati semuanya, tinggal kita sendiri. Mobil ada,
kebun sawit lebar tapi kita seliring. Mau nggak apa Ibu? Begitu sulit. Makanya kita ini bagusnya di dunia ini bersama-sama. Kaum muslimin dan muslimat yang kemuliaan, persatuan itu dari dulu telah dirangkum oleh tokoh-tokoh kita sehingga dimasukkan di dalam yaitu aturan negara kita, yaitu dengan disebut dengan Pancasila. Di situ tertulis merancang itu adalah tokoh-tokoh sama dulu yang memiliki tingkat keagamaan yang sangat tinggi. Jadi bersatu itulah Bapak Ibu titik tolak kekuatan kita apapun yang mau kita buat. Apapun rencana kita, baik pun di kampung ini, di desa ini, kalau kita tidak bersatu, walau alam, apalagi menghadapi tahun 2024 ini. Jangan Bapak Ibu kira mencalon itu mudah. Jangan Bapak Ibu kira untuk menjadi anggota dewan itu mudah. Di mana-mana yang saya tahu politiknya adalah politik balas dendam. Nah, inilah politik balas dendam. Apa balas dendamnya? Saya ambil contoh ini. Sekian tahun menjabat, tidak ada apa-apa yang lolo-lolo. Anggota dewan oleh pemilihan dong. Ikut untuk ini. Aktif pemilihan itu dibanding. Nah, itu contohnya politik balas dendam. Jadi kenapa begitu? Kita ini setelah diangkat orang menjadi anggota atau menjadi satu jabatan, kita sudah lupa kita bahwasanya kita naik itu bukan karena siapa-siapa, tetapi karena hebatnya kita. Tetapi untuk mencalon kedua kalinya, tunggulah di batas kota itu. Nah, jadi lagunya di batas kota ini. Nah, itu lagunya. Nah, jadi yang calon untuk periode, tunggulah di batas kota. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang kami muliakan, persatuan itu sangat penting. Nah, sangat penting. Kalau kita tidak bersatu seperti saat ini, tidak ada satupun yang bisa kita bersihkan. Kalau kita tidak bersatu, tidak ada satu perbuatan yang bisa kita buatkan untuk kebersamaan. Jadi intinya apa? Termasuklah kemerdekaan kita itu, yaitu dengan persatuan. Sehingga dulu dari Sabang sampai Merauke berjuang melawan penjajah, sehingga kita bisa merdeka di akui dunia, tetapi di lapangan kita belum merdeka. Katanya, ini katanya kan, katanya undang-undang konstitusi menjelaskan, yaitu fakir miskin dan anak terlantar ditanggung oleh pemerintah. Nah, begitu katanya dalam aturan konstitusi. Betul apa tidak? Ya. Jadi konstitusi itu begitu bunyinya. Fakir miskin dan anak terlantar itu ditanggung oleh pemerintah agar ia tetap miskin. Ada aturnya begitu hasilnya. Jadi sehingganya miskin kita ini tetap menjadi orang miskin. Apalagi katanya di mana-mana pembangunan itu merata, angka kemiskinan itu telah menurun. Apanya yang menurun? Miskin itu telah menurun ke anak cucu. Jadi dari kita sampai anak cucu besok tetap menjadi orang miskin. Kenapa? Karena itu sudah diatur dalam perundang-undangan. Jadi tinggal kita mau keluar dari kemiskinan itu atau tidak. Apa lagi? Jadi itulah Bapak Ibu, agar jelas kita hidup kita ini ke depan bukan semakin senang, tetapi semakin pahit yang harus kita hadapi. Jalan satu-satunya kalau kita ingin selamat
terutama di negeri kita ini, di kampung-kampung kita, tetaplah kita menjalin persatuan. Apa kata Al-Quran dan hadis disampaikan oleh ulama itu atau ustaz itu yang kita anggap itu betul, kita ikuti bersama, jangan kita bantah. Apa contohnya? Nah, dipanggil orang kita sholat, itu contohnya itu. Jangan kita ingkar. Kalau kita ingkar, banyak masalah yang harus kita hadapi. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan. Jadi persatuan inilah yang harus kita jalin. Siapa yang harus menjalankan persatuan itu? Yaitu para tokoh pemerintah, para tokoh nenek mama, yang para ulama, para ustaz, para kiai, para pengku, para syekh itu hanya menyampaikan begini menurut Al-Quran dan hadis itu. Nah, contoh seperti saya, contoh ini ada contoh. Bapak Ibu, kalau kita ingin maju, bersatulah kita. Besok lagi gotong royong, kita timbun, jangan lupa hidup bersama-sama. Oke, datang di Pak Kades. Besok siapa yang punya motor datang ke sini. Kata nenek mama, wah cucu keponakan datang ke sini. Kita sama-sama gotong royong. Datanglah orang bawa mobil. Dibawanya tanah, ditimbunnya lubang, didatarkan bersama. Ini contohnya untuk persatuan itu. Kalau tidak kita sampai ke tingkat itu, terlalu sulit kita untuk maju. Jangan kita berpikir saya ini bersatunya untuk kepentingan sesaat. Jangan diharap. Ada masanya, ada masanya. Jadi di masa itulah orang itu besok Bapak Ibu akan balas dendam. Balas dendam sebenarnya tidak akan terpilih awak kedua kali di kawan ini. Itu contoh. Jadi macam mana acuannya bagi kita ini agar kita bersatu? Bagaimana persatuan itu yang harus dikelola oleh seorang pemimpin? Kita rujuk lagi dengan ayatnya ataupun dengan hadisnya. Dari persatuan itu harus kuat, harus bersatu tokoh ulama, tokoh pemerintah, tokoh adat. Jangan ulama itu berada di bawah posisi tokoh pemerintahan. Kalau kita jadi tokoh ulama, tokoh kiai di bawah pemerintahan, itu tak dacamnya itu lagi outnya masanya itu, out kawan. Jadi makanya ulama itu sebenarnya tidak mau dia berada di bawah pemerintahan. Kalau seorang ulama itu besok di bawah pemerintahan, termasuk saya ini di bawah Bupati Rokan-Hulu, tak main lagi. Makanya orang ulama itu orang yang merdeka, tidak takut kepada siapapun dan tidak bergantung kepada siapapun. Cukuplah Allah dan Rasulnya, tempat ia bergantung. Modal itu cara Bapak Ibu. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada hukum untuk apa itu? Ilah kantuk gede kan? Kayak dengan awak. Jadi kita ini waktu kampanye dekat pemilu baru kita sibuk, apapun kita mau jalan baru kita sibuk. Padahal kita tidak tahu. Orang pandai juga melakunya itu. Apa kata orang? Ja'la. Jadi bahasa wah, entah ada pilih oleh, entah ada pilih oleh. Betul itu bahasa oleh. Jadi kalau dengan lagu India, hanya model itu. Ja'la. Jadi yang media. Kenapa? Selama kita di tengah masyarakat, apa sih sifat terjang kita yang bagus? Selama kita di tengah masyarakat, apa yang telah kita perbuat? Ini ajarnya Bapak Ibu. Adik bapak, bagi anak-anak, adik-adik cukup menekan. Kalau menjadi kepala desa besok, ditunjukkan skill awak kayak gini. Aku seorang penolong di belakang sebuah kota sawu. Sebuah kota sawu misalnya, nah banyak mungkin loh. Aku tidak bisa seperti mana. Aku soalnya banyak kan bisa loh. Kalau biar kalah kan. Kalau aku kalau menjadi sebuah
selebar kota Soro, insya Allah bisa. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, di samping itu untuk persatuan itu diperlukan amal yang bagus, amal yang kuat. Jadi kita contoh, kepala desanya rajin sholat, mamanya rajin sholat, ulamanya rajin sholat, sehingga cucu kemenakan kita, masyarakat kita menjadi rajin sholat. Tapi faktanya kepala desa kita malah sholat, mama kita tidak sholat, kemenakan kita tambah kawat, cucu kita makan cat, airnya tak ada warna semua lagi. Itulah. Jadi persatuan ini harus didukung, harus dikuatkan dengan aturan agama. Kalau kita tidak beragama yang kuat, terlalu sulit untuk persatuan. Kalau kita tidak mengikuti aturan, contoh, ambil contoh. Waktu perang di zaman Rasulullah, perang Uhud itu adalah perang terbesar dalam kekalahan zaman Rasulullah. Ini kan salah apa itu? Di zaman Rasulullah itu pernah terjadi satu kali perang dalam keadaan kalah. Itulah makanya banyak kuburan di dekat bukit Uhud itu. Kenapa kalah? Karena orang zaman itu tidak mau mengikuti apa yang dibilangkan ataupun diatur oleh Rasulullah. Cacak pandai jadinya lah. Begini kata Rasulullah, begini kata tokoh waktu itu. Tangguh aja lah, perang aja lah. Akhirnya masuk kami bercempayan. Bercempayan. Nah, balapan. Apa lagi bahasa Indonesia? Habis tumbang semua. Akhirnya waktu itu kalah total. Kalah total Bapak Ibu. Kenapa? Itulah contohnya. Jangankan zaman kita, ini zaman Rasulullah terjadi perangnya sangat kalah. Apalagi zaman kita ini, cuma saja kita hari ini harus kita syukuri ada contoh yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah. Kalau kita tidak mau mencontoh kepada yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu, berarti kita sendirilah yang mau hidup dijajah. Itu aja caranya. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang kami muliakan, suasana di suatu negeri itu sangat perlu ditingkatkan dalam bentuk keagamaan. Contoh, di negeri kita ini saya akan sharing di sini hampir 15 hari satu kali. Tidak pernah saya dengar di masjid itu pada malam hari orang membaca Al-Quran. Yang saya dengar itu surah lintah, saya yang beda. Yang saya dengar itu hanya yang dengar bunyi dari suara orang dari memori. Siapa yang baca Quran di masjid? Tidak ada. Betul atau betul? Iya. Iya, bro. Tidak ada orang lagi membaca Al-Quran di masjid. Padahal Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang saya muliakan, masjid itu adalah kepunyaan kita bersama. Masjid itu pusat keagamaan kita. Jadi masjid itu pusat agamanya orang-orang Islam ini. Jadi kalau bahasanya itu tidak hidup lagi masjid cuma sholat begitu saja tanpa ada kegiatan lain, baca Al-Quran dan segala macamnya, itu tidak menjadi pusat agama lagi, jadi pusat biasa lagi. Menjadi pusat biasa. Jadi masjid itu di mana-mana itu tempat orang membaca Al-Quran. Contoh, Bapak Ibu ke masjid, senang jalan nanti sholat Isya, sudah maghrib sholat Isya, antara itu orang membaca Al-Quran di masjid itu. Kenapa? Tingkat keilmuan orang di masjid itu yaitu membaca Al-Quran. Dalam bahasa fikihnya
di masjid itu adalah pelajaran agama yang hukumnya syariat. Jadi Bapak Ibu kalau tak percaya, pergilah besok ke kota besar seperti Pekanbaru, Bangkinang, sekarang itu antara maghrib semenjelang isya di situ orang berdudukan duduk-duduk di masjid membaca Al-Quran. Jadi kalau udah wakil terasa lebih tadi nggak dongah yang baca Al-Quran, sending memori yang lain. Mungkin memori itulah besok Bapak Ibu yang akan masuk seruku yang dibuat di ala-ala itu. Dan awak tinggal di luar, memori masuk ke dalam. Nah, kenapa begitu? Karena masjid itu adalah pusatnya agama di suatu negeri. Jadi kalau negeri itu tidak bagus lagi masjidnya, berarti sudah menjadi pusat biasa. Tidak ada fungsinya lagi. Nah, jadi saya jelaskan kepada tokoh-tokoh, jangan sampai masjid kita itu terbuang, digunakan. Jadi anak cucu kita yang SMP SD itu diatur oleh pemerintah desa, tokoh nenek mama, dari sholat maghrib sampai menjelang isya ditekankan kepada anak cucu kita yang muda-muda itu untuk membaca Al-Quran di masjid. Kalau 2 ayat, 1 ayat, 3 ayat, lah alhamdulillah daripada nol. Disitulah baru kita menjadi barokah. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang kami muliakan, kalau metode kita seperti ini, karena ini kampung kita, kalau metode kita membina kampung seperti ini, putuslah harapan kita untuk maju seperti negeri orang lain. Kita ambil contoh, mana desa orang lagi di zaman ini yang tidak ada aspal jalannya, yang tidak aspal jalan di negerinya. Saya tengok karena saya ini Bapak Ibu jarang juga tinggal di rumah, bukan karena istri saya pemarah, enggak, karena saya orang sibuk politik. Saya orang politik juga nih. Karena saya sering keluar, banyak saya tengok kampung-kampung orang. Saya tanyalah Bapak Ibu, kampung siapakah yang tidak ada jalan aspal? Orang itu, di kampung orang itu hampir tidak ada lagi orang menginjak tanah, saking penuhnya kena aspal tersebut. Sementara kita seperti ini, apakah disalahkan kepada si A, si B, pemerintah, nenek mama, tokoh? Kalau saya tidak. Yang salahnya kita bersama tidak mau serius beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka secara teori orang beragama apa itu ditutup oleh Tuhan nanti bupati mati hidup kepada awak. Apalah kau ni. Cuba elok ibadah awak kepada Allah Taala. Di situ Allah Taala. Bupati Sekiman, anta kau aspal kepada di Lamdo. Orang tu hanya banyak berdoa kepada aku. Itulah kira-kira gambaran, bisa kira-kira atau tidak? Bisa. Itu caranya Pak Ibu. Jadi secara harfiah, secara syariat, ini yang harus dijalankan oleh tokoh pemerintah dan tokoh nenek mama dan para ulama. Secara hakikatnya itu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah apapun kalau kita bersatu, apapun bisa kita selesaikan. Malulah kita dengan negeri orang lain. Ini saya dengar datang dekat Pak Sukiman itu, orang-orang bilang kan tidak milih saya kalah di sana. Balas pula lah Pak Sukiman itu bilang, Pak kalau tidak boleh dipilih lain, Pak sendiri aja yang milih. Begitu aja di rumah dia. Untuk apa kita takut sama Pak Sukiman itu? Pak Sukiman itu kan bupati pilihan rakyat, kita kepala desa pilihan rakyat. Saya tidak ada orang milih, tak takut juga saya. Tidak ada orang milih saya hanya. Dan juga takut saya karena saya kan tidak ada salahnya. Yang takut itu Bapak Ibu orang yang tersalah. Kalau kita ingin maju, tidak punya keberanian untuk menghadapi orang besar, itu terlalu sulit untuk kita maju. Jadi kalau orang Bapak Ibu di tempat saya,
bisa ambil contoh pengalaman. Waktu adik saya jadi kepala desa saja, adik ipar saya kan, sama contoh. Jangankan dana dari kabupaten, dari dana provinsi pun bisa diambilnya. Kenapa? Karena dia berjuang, didatanginya, berulang-ulang kali. Itulah kerja orang pejabat itu kalau kita ingin jatuh. Kalau menunggu hujan dari langit, itulah gua ceritanya. Terlalu sulit. Jadi jangan takut. Kita kalau kita ingin jadi pejabat, jangan takut kepada atasan. Bupati bukanlah dia menentukan yang bisa memberhentikan kita ataupun mengangkat kita, tetapi kita adalah pilihan masyarakat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang muliakan. Apalagi kalau kita itu sebagai tokoh nenek mama. Nenek mama itu punya kekuatan. Kalau kita tahu perundang-undangan nenek mama itu, Bapak Ibu, itu di segi pemerintahan kepala desa bosnya, di segi tingkat kedesaan ini itu nenek mama bosnya. Berarti nenek mama dan kepala desa ini sama besarnya. Itu kalau kita tahu. Jadi tidak takut-takut lagi. Kenapa? Dalam aturan nenek mama itu dalam pepatahnya itu bersayap lebar, berekor panjang, mempunyai cucu kemenakan yang banyak. Kalau nenek mama itu, kemenakanku, dimulai itu. Kalau begitu kata nenek mama itu akan hancurlah satu yang akan didemo karena cucu kemenakannya. Begitu Bapak Ibu kalau orang tahu. Jadi kalau jadi nenek mama, ilmu nenek mama. Jadi kepala desa, ilmu pemerintahan. Jadi surau, ilmu surau. Jadi ustaz, ilmu ceramah. Jadi semua itu ada jurusannya. Jangan kita tak punya ilmu di bidangnya kita mau jadi itu. Itu yang bikin kacau itu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, persatuan inilah yang membuat manusia itu menjadi kuat. Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, kalau kita ingin maju, ingin kuat, persatuan itulah yang harus kita jalin. Kalau kita menjadi pemimpin, kita harus berlapang dada, jangan dendam, jangan sakit hati. Kenapa? Yang kita hadapi itu orang banyak, banyak orangnya, banyak coraknya. Itu salah satu contohnya. Supaya apa? Supaya kita tetap menjalin persatuan dan kesatuan. Apapun kita buat, insya Allah akan menjadi kebaikan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang kami muliakan, semoga untuk hari ke depan kita untuk bangkit kembali untuk mencapai yaitu kebahagiaan agar negeri kita ini kita harapkan seperti negeri orang-orang yang telah maju. Berjuang kita, bersatu kita, jangan kita tunggu pertolongan dari orang lain. Usaha kita di samping itu barulah kita menunggu pertolongan. Contohnya seperti saya bilang tadi, timbullah dulu jalan yang berlubang-lubang itu. Mudah-mudahan itu besok nampak oleh pemerintah di atas, atau bupati atau anggota dewan segala macam, besok ada kesian pula orang itu dan nampak gotong royong katanya. Bantu pula lah orang itu satu dua mobil katanya. Kan begitu. Tapi kalau dia orang itu pikir sekali nampaknya katanya. Lubang depan rumah dia aja nak mau jadi nimbunnya. Apa pula kita dari jauh-jauh menimbun katanya. Biar aja dia terbenam dalam lubang itu katanya. Seperti katak dalam tempurung katanya. Kan begitu. Jadi kita ini di zaman Rasulullah memberi contoh dulu. Setelah kita kasih contoh, mau atau tidak mau orang ikut kita terserah. Yang penting kita telah memberi contoh, yaitu contoh yang baik. Jangan kita memberi contoh yang tidak baik.
diberi contoh yang baik di tengah masyarakat kita. Di mana-mana hari ini Bapak Ibu, di mana-mana, karena saya tinggal di tempat agak ramai, di mana-mana kegiatan seperti ini hampir dipenuhi, hampir boleh katakan banyak orang yang mencalon itu yang menghadiri ke masjid. Yang pertama, dia minta doa restu. Yang kedua, dia minta tolong suara. Nah, itulah kerja orang hari ini, orang mencalon anggota dewan itu. Hari kemarin saya tengok sampai wakil bupati pun sempat hadir. Tapi di tempat orang, tempat kita, orang mencalon pun tidak ada nampak. Mungkin dia sebut karena itu dia. Tetapi Bapak Ibu, yang saya muliakan, tolong jalin persatuan dan kesatuan kita. Apapun dan siapapun, untuk jadi apapun kita bisa kalau kita bersatu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, bertolak dari memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW itu di zaman Nabi ditunjukkan, diperlihatkan, didengarkan kepada kita, yaitu contoh persatuan dan kesatuan itu dimulai dari Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Maka orang Quraisy pun yang berkuasa di saat itu bisa ditaklukkannya untuk memenangkan kekuasaan di tanah Mekah ataupun di tanah Madinah itu sendiri. Sementara kita di negeri kita ini, Waradilam ini, kalah kita dibuat orang, itu sudah nasib dari badan karena kebodohan kita. Itu aja ceritanya. Kenapa kita berada di negeri kita? Kita menjadi orang yang kalah, kita jadi orang yang terpinggirkan, kita orang yang paling sulit di bidang ekonomi dan kemajuan. Dulu kata orang, daerah Sontang sana di daerah Bonai, daerah tertinggal. Kalau sekarang, mana bagus kita daripada Sontang? Nah, ini contoh Pak. Saya nak perlu jawaban Bapak Ibu, karena saya pernah pergi ke Sontang juga kemarin. Jadi saya bertanya aja, kalau Sontang itu udah tahu juga, karena saya kemarin sudah pergi lewat Sontang juga. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, bukanlah tujuan saya untuk menyakitkan, tetapi itulah metodenya kalau kita ingin maju untuk lebih baik ke depan, agar kita bisa lebih mantap dalam kemajuan zaman ini. Kalau kita tidak berjuang dengan sekuat tenaga, kita tidak akan bisa maju seperti orang-orang lain. Kita tengok hari ini, katanya jalan di belakang sana saja. Pak Tengku, jalan di belakang sana itu bagus, bisa jalan mobil 100 cc hampir seperti tol katanya. Itu sangat terharunya kita dibuat orang. Jalan di belakang kampung kita bisa dibuat orang seperti jalan tol, katanya bisa mobil mewah ini dilarikan dengan ukuran 100 cc. Sementara kampung kita bagaimana? Inilah Bapak Ibu yang harus kita perjuangkan. Jalan untuk berjuang itu membutuhkan persatuan. Kalau kita bersatu, tidak ada yang tidak bisa. Bersatu kita, ini Bapak Ibu saya tengok, kalau ukuran orang Riau inilah orang yang paling baik hati saya tengok. Kalau dibawa ke baik hati ini, orang Riau inilah yang paling bagus hatinya. Nah, kalau bahasa Solomin Ensedu, orang Riau ini sama juga lah dengan kambing itu. Sampai mau disembelih tapi juga, begitulah kira-kira. Kenapa? Orang Riau ini, kita yang punya minyak, kita yang beli mahal minyak. Orang Sumbar, dia memilih minyak, dia berjual murah. Orang Aceh, dia beli minyak, dia jual minyak murah. Orang Medan, dia jual minyak murah daripada kita.
karena orang Riau ini sampai hari ini belum ada demo yang besar karena orang Riau ini. Tidak ada bedanya seperti Kiai Jainuddin bisa menjelaskan sama seperti kambing. Sampai mau dipotong pun jawabannya adalah B. Nah, itulah yang harus kita pahami. Ke depan bagaimana caranya jangan kita mau. Terutama tokoh-tokoh harus berjuang mati-matian. Kalau tidak kita semakin negatif di kemudian hari. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, kalau kita besok berpacu memperdalam agama ini, memperdalam agama Islam ini, rajin kita beribadah, itu akan tahulah kita besok gambaran seperti apa hari yang akan datang. Jadi para ulama itu, orang-orang setia itu, Bapak Ibu, apapun yang terjadi besok itu telah diberitahu kepadanya bahwa itulah yang akan terjadi besok. Jadi orang ulama-ulama itu cuma menyampaikan kepada kita begini-beginilah besok yang akan terjadi, begini-beginilah besok yang akan terjadi. Nah, kenapa? Itulah yang dikatakan orang kaum sufi kalau zaman dulu, begitulah orang ahli tasawuf yang sebenarnya. Jadi orang ahli tasawuf itu, orang belajar ilmu tasawuf itu gunanya untuk mengurangi rasa bimbang di dalam hati. Jadi kita pelajari agama itu dengan kuat dimanapun berada, baik di masjid, di surau, di musola, di menosa. Walaupun kita berbeda tempat, tetapi rujukan kita itu agama Islam, otomatis kita itu bersatu. Kalau kita bersatu, besok pagi mau demo kemana kita? Ada mau panos lagi? Itu caranya kalau bersatu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, macam apa baik? Jadi Bapak Ibu kaum muliakan, jadi kita ambil kesimpulannya untuk memperingati Maulid Nabi pada saat ini. Kita tadi diambil judulnya meningkatkan persatuan agar kita bisa bersatu. Kita rubah cara, rubah sistem. Jangan kita selalu mengikuti sistem yang salah. Jangan kita selalu mengikuti sistem yang menurut kita seorang aja yang benar, tetapi kita ikuti sistem yang merujuk pada Al-Quran dan hadis. Di sanalah kita akan bertemu semua, karena rujukan kita bisa mempersatukan kita apa yang mau kita buat. Katanya seperti hadis yang kita baca tadi, al-jama'atu rahmah wal furqatu asad. Apapun yang kita buat itu bersama dengan suatu kebaikan, itu insya Allah akan menjadi rahmat. Tetapi kalau kita berpecah belah, tunggu asap yang harus kita terima. Sampai hari ini, itulah kesalahan kita, berpecah belah sehingga kita menjadi orang yang asap. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, dengan kesimpulannya, mari kita bersatu kembali. Sebelum kita membuat satu kegiatan, kita musyawarahkan dulu, kita mempekatkan dulu kepala desa, nenek mama, RT, segala cari pandai di kampung. Apa yang mau kita buat? Ada musyawarahkan dulu. Begini. Jadi deal betul deal. Apa yang mau dibuat, insya Allah selesai. Tetapi si A nak ikut, si B nak ikut, si C nak itu, tidak akan selesai lah. Maka nyawa tetap di dalam lumpur yang dalam. Bapak Ibu dan muslimat yang dimuliakan, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada malam ini. Bukan tujuan saya untuk menyinggung siapa saja, cuma kita ini berpatok dari Al-Quran dan hadis. Bagaimana caranya kita keluar untuk kemajuan